Dahulu Kyoto merupakan ibu kota kuno Jepang. Di kota ini berbagai kebudayaan nenek moyang masih tetap terjaga, mulai dari tradisi hingga bangunan-bangunan bersejarah. Ya, di kota ini rumah tradisional Jepang yang disebut machiya masih digunakan oleh masyarakat. Untuk melestarikan rumah arsitektur Jepang ini, pemerintah kota Kyoto melakukan pendataan dan revitalisasi yang kemudian menjadi objek pariwisata di negeri Sakura ini. Kyoto dikenal sebagai ibu kota kuno. Kota yang tak sekedar menawarkan panorama bangunan bersejarah, tetapi menjadi simbol identitas kebudayaan Jepang. Kyoto adalah kota yang selamat dari gempuran bom Perang Dunia Kedua, sehingga tak heran bila banyak bangunan berarsitektur tradisional Jepang yang masih mudah dijumpai. Seperti machiya, rumah khas zaman Edo. Bangunan ini merupakan ciri dari rumah-rumah perkotaan kuno yang berfungsi sebagai rumah tempat tinggal dan tempat toko pedagang. Bangunan ini terbuat dari kayu, tikar, jerami, bahkan kertas. Bangunan machiya juga dilengkapi dengan ciri khas arsitektur kuno. Dapat terlihat dengan balok-balok kayu besar yang berada di atap rumah, ruang tamu, kamar mandi yang terletak di belakang rumah, sumur, dapur, gudang, hingga taman. Bagi pemilik rumah yang berprofesi sebagai pedagang, kegiatan komersil biasanya dilakukan di bagian depan lantai bawah. Beberapa machiya Kyoto kini menjadi penginapan yang menggabungkan nuansa tradisional dengan nuansa modern. Namun demikian, karena pengaruh industrialisasi yang pesat, banyak machiya di Kyoto yang ikut dirobohkan. Dari 50.000 machiya di Kyoto, ada 38.000 yang masih digunakan. Sementara sisanya telah berubah menjadi kondominium, lahan parkir, dan bangunan modern lainnya. Pendataan, upaya revitalisasi, dan renovasi yang dilakukan pemerintah kota Kyoto merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan machiya sebagai tradisi hidup di Kyoto. Selain revitalisasi dan renovasi, upaya pelestarian lain dilakukan dengan membentuk dana machiya. Dana yang terkumpul sekitar 18 miliar rupiah dikucurkan sejak tahun 2005 kepada pemilik-pemilik machiya yang memerlukan dana renovasi. Ya, pemirsa, masih dari Jepang, kali ini tentang suasana tradisional khas Jepang di kota bernama Miyama. Ya, di kota yang dijuluki atap Kyoto ini Anda bisa melihat bangunan tradisional yang amat terawat dan kehidupan masyarakat lokal yang bersahabat. Miyama adalah desa yang tersembunyi di balik pegunungan, jauh dari modernitas kota Jepang Tokyo. Desa ini bisa ditempuh kurang lebih selama 1 jam dari kota Kyoto. Kota ini memiliki ciri khas yang unik karena masih banyak berdiri rumah-rumah jerami bergaya Gasho Zanukuri atau gaya tangan sedang berdoa. Sampai saat ini, rumah-rumah tersebut masih berdiri dan menjadi rumah tinggal warga Miyama yang menjaga tradisi Jepang dan hidup mandiri dengan alam. Selain itu, salju kerap turun di Miyama, sehingga kota kecil ini kerap didatangi turis karena adanya perpaduan antara kombinasi budaya di Kyoto dan salju di Miyama. Bangunan tradisional Miyama terbuat dari kayu kokoh berusia ratusan tahun. Memiliki atap yang terbuat dari jerami yang bisa bertahan sampai 25 tahun. Keunikan lain dari rumah-rumah di Miyama adalah keberadaan alat pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di rumah tersebut. Untuk mempertahankan bangunan cagar budaya, pemerintah Jepang memberikan dana subsidi perawatan rumah tradisional Miyama kepada pemiliknya. Salah satunya adalah biaya penggantian atap dalam setiap periode 25 tahun. Di desa ini umumnya hidup warga lokal lansia yang ikut memperkenalkan kearifan lokal desa Miyama, cara hidup, tata krama, dan memperkenalkan produk kerajinan tangan asli buatan warga di desa Miyama. Ya, pemirsa, seperti biasa di hari Jumat ini kami akan memberikan rekomendasi film yang bisa Anda tonton bersama keluarga. Ya, sebuah film berjudul Concussion diadaptasi dari kisah nyata seorang pria asal Nigeria, Bernard Omalu, yang menyandang puluhan gelar pendidikan dan berjuang untuk diterima sebagai warga negara Amerika Serikat. Film ini membawa kita kepada petualangan emosi Bernard Omalu yang diperankan oleh aktor Will Smith.
Sebagai ahli forensik neuropatologis, Bennett menemukan efek bahaya olahraga sepak bola Amerika yang berpotensi menimbulkan trauma otak bahkan kematian. Ya, perjuangan Bennett menyuarakan fakta dari penelitian ilmu kedokteran dianggap sebagai perlawanan terhadap keberadaan industri olahraga sepak bola Amerika yang sekaligus menjadi identitas negara adidaya ini. Mimpinya menjadi warga negara Amerika Serikat pun harus pupus karena mempertahankan kebenaran dari suara hatinya. If you don't speak for them. Bagi Anda pecinta film drama, jangan lewatkan film berjudul Concussion di bioskop kesayangan Anda. It turns you into someone else. Tape, needles, Vicodin, Toradol, whatever it takes to keep them in the game. It's business. Get me a meeting with the commissioner. They don't want to talk to you. The NFL has known about the concussion issue for years. They're terrified of you. You're going to war with a corporation that owns a day of the week. This is bigger than they are. They have to listen to us now. Where is this science coming from? From nowhere. If you continue to deny my work, your men continue to die. They want you to say you made it all up. They're accusing you of fraud. Drop it, or they'll be doing your autopsy, Mr. Amalu. Dr. Omalu, You have no idea how bad this could get. I have to keep going. These men are not machines. We must honor our warriors. Do you understand the impact of what you are doing? Tell the truth. Tell the truth. I think you're going to be an American hero. I'm not even an American. That's even better. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaitv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.